Israel dilaporkan bekerja sama dengan dua kelompok bersenjata Palestina. Pasukan pendudukan Israel dilaporkan bekerja sama dengan dua kelompok bersenjata Palestina. Kelompok ini mendapat dukungan logistik dan gaji dari otoritas Palestina untuk melemahkan pejuang Hamas. Keduanya dikabarkan terlibat penjarahan dan kekacauan serta berkaitan dengan gerakan Fatah. Dikutip dari Tribun News, insiden tragis itu terjadi di Gaza dan Khan Yunis pada Rabu 2 Juli. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, merespon dengan serangan balasan untuk menumpas pemberontakan. Pejabat otoritas Palestina bahkan memberi sinyal akan ada milisi tambahan selain kelompok Abu Sabbah. Lantas kerjasama Israel dengan kelompok non-Hamas ini mencerminkan perpecahan mendalam antara milisi Fatah dan Hamas. Israel diduga memanfaatkan perpecahan internal Palestina untuk memperluas pengaruhnya di jalur Gaza. Namun kelompok Abu Sabbah yang beroperasi di dekat Rafah belum mampu memperluas operasinya secara signifikan. Pasalnya jumlah anggota baru sekitar 400 orang sehingga belum terbentuk entitas organisasi yang kuat. Sementara itu Hamas menyerukan Abu Sabbah untuk menyerahkan diri dengan tuduhan berat termasuk pengkhianatan dan spionase. Jika tidak menyerah, Kementerian Dalam Negeri Hamas mengancam akan mengadilinya secara paksa. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungan penuh untuk Iran dalam menghadapi agresi Israel dan Amerika Serikat. Moskow memperingatkan setiap serangan musuh akan dibalas dengan pukulan dahsyat. Bahkan Tel Aviv terancam berubah menjadi neraka di bawah hujan rudal dan serangan balasan Iran yang didukung Rusia. Hal itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Presiden Vladimir Putin pada Selasa 1 Juli. Putin menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Teheran sebagai agresi bahaya dan berjanji membantu Iran menghadapi musuh. Sikap Rusia ini dinilai bisa mengubah landscape peperangan di Timur Tengah dan memperburuk ketegangan dunia. Situasi ini terjadi di tengah konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung dan rivalitas Amerika Serikat dan China yang kian memanas. Perlu diketahui hubungan strategis Moskow dan Teheran yang terjalin sejak lama menjadi alasan kuat dukungan Rusia kepada Iran. Menurut pakar Harvard, langkah Rusia ini sebagai manuver untuk menegosiasikan posisi dalam sistem internasional yang dikuasai Amerika Serikat. Keterlibatan Rusia juga berpotensi mengguncang stabilitas energi dunia lantaran posisi strategis Iran di Selat Hormuz. Selain itu, dukungan Rusia pada Iran dapat memecah fokus aliansi Barat dan memicu fragmentasi di dunia Islam. Pemerintah Inggris dikabarkan mengizinkan 3 pesawat Angkatan Udara Israel mendarat di London secara diam-diam. Pesawat Israel tersebut dilaporkan terlibat dalam serangan mematikan di jalur Gaza. Dikutip dari Al Mayadin, pendaratan dilakukan di pangkalan Roughbridge Norton, Inggris pada Kamis 3 Juli. Hal itu memicu kecaman publik dan aksi protes aktivis yang menuding London ikut terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. Menurut data Dropset News, pesawat Angkatan Udara Israel tercatat 9 kali singgah di Inggris. Sebagian besar penerbangan berhenti selama 1 hingga 3 jam di Roughbridge Norton untuk pengisian bahan bakar. Sementara itu pesawat tersebut sengaja disembunyikan dari basis data publik, namun Dropset berhasil melacaknya. Satu pesawat yang mendarat bahkan terlibat dalam serangan terhadap Beit Lahia yang menewaskan 73 orang. Di sisi lain, 2 aktivis Palestine Action menyusup pangkalan udara Inggris untuk memprotes peran London dalam serangan di Gaza. Mereka merusak 2 pesawat Voyager dengan cat merah dan linggis sebagai simbol penolakan atas kerjasama tersebut. Kelompok cyber pro-Palestina dilaporkan berhasil melumpuhkan pabrik militer Israel. Mereka melancarkan serangan cyber menargetkan 2 pabrik Israel pembuat komponen militer. Dikutip dari Tasnim News pada Jumat 4 Juli, serangan terbaru ini dilakukan oleh kelompok bernama Cyber Support Front terhadap 2 pabrik di wilayah pendudukan Zionis. Operasi cyber itu berhasil melumpuhkan lini produksi kedua pabrik tersebut secara total. Selain itu, para peretas berhasil mencuri lebih dari 6 terabita data sensitif dan rahasia dari kedua pabrik militer Zionis. Bahkan data yang dibocorkan mengungkap kolaborasi perusahaan Amerika Serikat dan Eropa dengan industri
industri militer Israel. Kerjasama itu diduga untuk memproduksi senjata pemusnah massal yang digunakan di jalur Gaza. Sementara itu, Cyber Support Front menyebut aksi ini sebagai balasan atas genosida yang dilakukan rezim Zionis di jalur Gaza. Para cyber menyatakan siap melancarkan serangan lanjutan terhadap industri militer Zionis. Serangan ini menyoroti kerentanan infrastruktur militer Israel terhadap Perang Dunia Maya. Untuk pertama kalinya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei turun langsung memimpin operasi militer melawan agresi Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu mengeluarkan perintah yang terbatas pada target militer Zionis. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan mematikan Israel terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Kemanfaatan Iran Mohsen Rezai pada Kamis 3 Juli. Menurutnya, insiden ini merupakan pertama kalinya pemimpin tertinggi Iran memimpin langsung Angkatan Darat dan IRGC dalam operasi perang. Jika ada agresi baru, respon Iran akan lebih keras dan meluas dari sebelumnya. Meski dibantu Mayor Jenderal Abdurrahim Musafi dan Komandan Khatam Al-Anbiya, perintah utama datang langsung dari Ali Khamenei. Serangan balasan ini menyebabkan kerugian besar di wilayah Israel dan melumpuhkan sejumlah fasilitas militer. Meski demikian, pertempuran akhirnya berhenti setelah gencatan senjata mulai berlaku pada Selasa 24 Juni. Rudal Iran dikabarkan mampu menjangkau negara Eropa bahkan pantai timur Amerika Serikat. Dilaporkan lebih dari 2.000 rudal Iran kini menjadi ancaman nyata bagi Israel dan kawasan Timur Tengah. Pasalnya, serangan angkatan bersenjata Iran mampu menimbulkan kerusakan besar. Dikutip dari Ynet News, pernyataan itu disampaikan oleh pejabat tinggi militer Israel pada Kamis 3 Juli. Serangan awal Israel berhasil menghancurkan sebagian peluncur dan mengurangi jumlah rudal Iran. Namun kualitas dan kuantitas rudal Iran masih menjadi ancaman bagi keamanan regional dan dunia. Menurutnya, Iran memiliki strategi jangka panjang untuk membangun kekuatan militer yang bisa menyerang ibu kota Eropa. Bahkan Iran disebut tengah mengembangkan rudal yang mampu menjangkau pantai timur Amerika Serikat. Selain rudal, Iran disebut memiliki cukup uranium untuk membuat lebih dari 10 bom nuklir. Lantas, tingkat pengayaan uranium Iran menunjukkan upaya nyata untuk membuat senjata nuklir terbaru. Jaksa Israel mendakwa dua pemuda asal Tiberias yang diduga menjadi mata-mata Iran dan merencanakan pembunuhan tokoh senior di Israel. Keduanya bernama Yoni Segal berusia 18 tahun dan Omri Mizrahi 20 tahun disebut menjalin misi kerjasama dengan agen Iran. Dilaporkan rencana itu untuk membunuh seorang ilmuwan tinggi Israel. Dikutip dari The Times of Israel pada Jumat 4 Juli, polisi menangkap tersangka lainnya yang diduga agen Iran. Lantas, insiden ini sebagai bagian dari gelombang kasus spionase Iran di Israel. Awalnya, agen Iran mengaku sebagai pemukim Israel dan tidak terlibat dalam militer. Mereka ditugaskan mengumpulkan intelijen Zionis di pusat perbelanjaan dan rumah sakit dengan bayaran 1.000 shekel per hari. Keduanya mengirim detail pintu masuk gedung dan jumlah petugas keamanan di tiap lokasi kepada agen Iran. Agen Iran ditangkap saat sedang bersiap pergi ke Teheran untuk menjalankan latihan militer. Pasukan pendudukan Israel dilaporkan bekerja sama dengan dua kelompok bersenjata Palestina. Kelompok ini mendapat dukungan logistik dan gaji dari otoritas Palestina untuk melemahkan pejuang Hamas. Keduanya dikabarkan terlibat penjarahan dan kekacauan serta berkaitan dengan gerakan Fatah. Dikutip dari Tribun News, insiden tragis itu terjadi di Gaza dan Khan Yunis pada Rabu 2 Juli. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, merespon dengan serangan balasan untuk menumpas pemberontakan. Pejabat otoritas Palestina bahkan memberi sinyal akan ada milisi tambahan selain kelompok Abu Sabbah. Lantas, kerjasama Israel dengan kelompok non-Hamas ini mencerminkan perpecahan mendalam antara milisi Fatah dan Hamas. Israel diduga memanfaatkan perpecahan internal Palestina untuk memperluas pengaruhnya di jalur Gaza. Namun kelompok Abu Sabbah yang beroperasi di dekat Rafah belum mampu memperluas operasinya secara signifikan. Pasalnya jumlah anggota baru sekitar 400 orang sehingga belum terbentuk entitas organisasi yang kuat. Sementara itu, Hamas menyerukan Abu Sabbah untuk menyerahkan diri dengan tuduhan berat termasuk pengkhianatan dan spionase. Jika tidak menyerah, Kementerian Dalam Negeri Hamas mengancam akan mengadilinya secara paksa.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan dukungan penuh untuk Iran dalam menghadapi agresi Israel dan Amerika Serikat. Moskow memperingatkan setiap serangan musuh akan dibalas dengan pukulan dahsyat. Bahkan Tel Aviv terancam berubah menjadi neraka di bawah hujan rudal dan serangan balasan Iran yang didukung Rusia. Hal itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Presiden Vladimir Putin pada Selasa 1 Juli. Putin menyebut serangan Amerika Serikat terhadap Teheran sebagai agresi bahaya dan berjanji membantu Iran menghadapi musuh. Sikap Rusia ini dinilai bisa mengubah landscape peperangan di Timur Tengah dan memperburuk ketegangan dunia. Situasi ini terjadi di tengah konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung dan rivalitas Amerika Serikat dan China yang kian memanas. Perlu diketahui hubungan strategis Moskow dan Teheran yang terjalin sejak lama menjadi alasan kuat dukungan Rusia kepada Iran. Menurut pakar Harvard, langkah Rusia ini sebagai manuver untuk menegosiasikan posisi dalam sistem internasional yang dikuasai Amerika Serikat. Keterlibatan Rusia juga berpotensi mengguncang stabilitas energi dunia lantaran posisi strategis Iran di Selat Hormuz. Selain itu, dukungan Rusia pada Iran dapat memecah fokus aliansi Barat dan memicu fragmentasi di dunia Islam. Pemerintah Inggris dikabarkan mengizinkan 3 pesawat Angkatan Udara Israel mendarat di London secara diam-diam. Pesawat Israel tersebut dilaporkan terlibat dalam serangan mematikan di jalur Gaza. Dikutip dari Al Mayadin, pendaratan dilakukan di pangkalan Roughbridge Norton, Inggris pada Kamis 3 Juli. Hal itu memicu kecaman publik dan aksi protes aktivis yang menuding London ikut terlibat dalam pelanggaran hukum internasional. Menurut data Dropset News, pesawat Angkatan Udara Israel tercatat 9 kali singgah di Inggris. Sebagian besar penerbangan berhenti selama 1 hingga 3 jam di Roughbridge Norton untuk pengisian bahan bakar. Sementara itu, pesawat tersebut sengaja disembunyikan dari basis data publik, namun Dropset berhasil melacaknya. Satu pesawat yang mendarat bahkan terlibat dalam serangan terhadap Beit Lahia yang menewaskan 73 orang. Di sisi lain, 2 aktivis Palestine Action menyusup pangkalan udara Inggris untuk memprotes peran London dalam serangan di Gaza. Mereka merusak 2 pesawat Voyager dengan cat merah dan linggis sebagai simbol penolakan atas kerjasama tersebut. Kelompok cyber pro-Palestina dilaporkan berhasil melumpuhkan pabrik militer Israel. Mereka melancarkan serangan cyber menargetkan 2 pabrik Israel pembuat komponen militer. Dikutip dari Tasnim News pada Jumat 4 Juli, serangan terbaru ini dilakukan oleh kelompok bernama Cyber Support Front terhadap 2 pabrik di wilayah pendudukan Zionis. Operasi cyber itu berhasil melumpuhkan lini produksi kedua pabrik tersebut secara total. Selain itu, para peretas berhasil mencuri lebih dari 6 terabita data sensitif dan rahasia dari kedua pabrik militer Zionis. Bahkan data yang dibocorkan mengungkap kolaborasi perusahaan Amerika Serikat dan Eropa dengan industri militer Israel. Kerjasama itu diduga untuk memproduksi senjata pemusnah massal yang digunakan di jalur Gaza. Sementara itu, Cyber Support Front menyebut aksi ini sebagai balasan atas genosida yang dilakukan rezim Zionis di jalur Gaza. Para cyber menyatakan siap melancarkan serangan lanjutan terhadap industri militer Zionis. Serangan ini menyoroti kerentanan infrastruktur militer Israel terhadap Perang Dunia Maya. Untuk pertama kalinya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei turun langsung memimpin operasi militer melawan agresi Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu mengeluarkan perintah yang terbatas pada target militer Zionis. Hal itu diklaim sebagai balasan atas serangan mematikan Israel terhadap fasilitas nuklir di Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Kemanfaatan Iran Mohsen Rezai pada Kamis 3 Juli. Menurutnya, insiden ini merupakan pertama kalinya pemimpin tertinggi Iran memimpin langsung Angkatan Darat dan IRGC dalam operasi perang. Jika ada agresi baru, respon Iran akan lebih keras dan meluas dari sebelumnya. Meski dibantu Mayor Jenderal Abdurrahim Musafi dan Komandan Khatam Al-Anbiya, perintah utama datang langsung dari Ali Khamenei. Serangan balasan ini menyebabkan kerugian besar di wilayah Israel dan melumpuhkan sejumlah fasilitas militer. Meski demikian, pertempuran akhirnya berhenti